indikator kebakaran. Terbelakang dari dibuatnya rangkaian indikator kebakaran ini adalah banyaknya kasus kebakaran di Indonesia yang terjadi di perumahan yang tidak disadari oleh penghuni di dalamnya, dikarenakan tidak adanya indikator yang menandakan adanya kemunculan api pada titik yang terbakar. Maka dari itu, untuk menghindari kemungkinan terburuk, dibuatlah suatu rangkaian indikator kebakaran agar nantinya bisa membantu penghuni rumah jika sewaktu-waktu terjadi kemunculan api, bisa melakukan tindakan untuk mematikan titik kemunculan api tersebut atau mengamankan diri. Komponen yang diperlukan atau digunakan pada rangkaian ini adalah baterai 9 volt, negatif temperatur koefisien, kemudian ada dioda 1N4001, ada resistor 330 ohm dan 1000 ohm, kemudian ada kapasitor 1 mikrofarad, LED berwarna kuning, dan transistor 2N2222. Kemudian ini adalah penjelasan prinsipnya untuk rangkaian ini. Saat posisi awal, saat belum ada kemunculan api, arus dari baterai akan mengalir ke arah NTC dan LED. Tidak ada perubahan nilai pada NTC yang memicu tidak ada arus yang mengalir ke arah basis, di mana itu menyebabkan LED mati karena tidak ada perbedaan potensial untuk mengalirkan arus dari emitter ke kolektor. Kemudian, posisi saat muncul api, di mana api tersebut akan terus membesar dan semakin panas, maka nilai pada NTC akan naik dan sampai pada nilai tertentu LED akan menyala. Sesuai dengan prinsip NTC, di mana saat nilai suhunya naik, maka resistensinya akan menurun. Resistensi yang menurun tersebut memicu arus teralirkan ke arah basis. Arus tersebut semakin diperkuat dengan adanya dioda 1N4001 dan disokong oleh kapasitor 1 mikrofarad. Dikarenakan arus teralirkan ke basis, maka terjadilah beta potensial sehingga arus yang keluar dari LED bisa teralirkan ke kolektor lalu emitor. Maka LED pun menyala. Lalu jika apinya berhasil dipadamkan atau apinya berhasil padam sebelum membesar, maka suhu yang awalnya tinggi atau panas menjadi turun, menyebabkan nilai pada NTC turun dan LED indikator pun mati. Dikarenakan arus yang mengarah pada basis berkurang dan tidak ada. Dikarenakan saat suhu turun resistensinya naik, membuat arus tidak bisa tersalurkan dari keluaran LED ke kolektor dan emitor. Kemudian setelah dibuat pada aplikasi Proteus dan diuji coba dan berhasil, maka langkah selanjutnya yaitu dibuat juga pada Eagle skematik. Maka ini adalah rangkaian saya yang sudah jadi. Bentuk rangkaiannya disamakan persis seperti Proteus. Komponen juga disamakan semuanya. Kemudian diubah juga ke bentuk board agar nanti bisa diubah ke bentuk 3G. Posisi penempatan komponennya disesuaikan dengan bentuk asli komponennya agar nanti tidak bertabrakan saat diubah ke 3G. Kemudian yaitu sekarang dikonversikan ke Fusion 360 dengan cara klik bagian ini. Lalu pilih push to fusion, lalu push lagi, maka akan menunggu beberapa detik. Oke. Di push lagi.
karena sebelumnya tadi icon Fusion 360 nya belum berwarna hijau, karena memastikan dulu terus apakah sudah bisa disambungkan atau belum. Baik, oke. Kemudian close. Lalu mulai membuka aplikasi Fusion 360. Baik. Ini aplikasi Fusion 360 sudah saya buka. Karena tadi menunggu agak lama, jadi saya skip dulu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu bagian file kiri ini dibuka bagian open. Kemudian ke di file project, karena saya menyimpan schematic board saya di default. Kemudian karena saya menyimpan project saya ini bernama Untitled, jadi dipilih yang bagian terbaru paling update 3 minutes ago, yang tadi baru saya buat, saya koneksikan. Kemudian open. Menunggu beberapa detik atau menit tergantung kapasitas, karena aplikasi Fusion ini sangat berat. Nah, sudah terbuka. Ini adalah bentuk 3 dimensi dari hasil kerja saya, yaitu indikator kebakaran. Ini tampilannya dari atas. Dari pojok mungkin bisa, atau dari samping. Bisa tampilkan tampilan dari bawahnya. Ini adalah routingannya. Semua sisi ditampilkan agar lebih jelas. Ya, seperti ini adalah bentuk 3G dari rangkaian saya, indikator kebakaran. Baik, cukup sekian dulu hasil kerja dari saya, Anas Fatah, yaitu mengenai indikator kebakaran, mulai dari rangkaian Proteus, kemudian simulasinya bisa berjalan dengan baik, lalu pembuatan di Eagle skematik, kemudian diubah ke board, lalu dikoneksikan ke Fusion 360,
Lalu ini adalah tampilan 3G-nya pada akhirnya. Ya, sekian dari saya, Anas Fatah. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.